Shalom Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GPI Rahel Wiyung dan Kalijudan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 di ayat yang ke-37. Matius pasal 12 di ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan berkata, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Amin. Nah, Alkitab berkata melalui ayat yang baru kita baca bahwa ucapan kita punya dampak, punya pengaruh yang besar atas hidup kita. Karena dikatakan menurut ucapan kita akan dibenarkan, tetapi sebaliknya menurut ucapan kita juga kita bisa dihukum. Ternyata apakah kita akan mengalami menjadi orang yang ada di bawah hukuman atau menjadi orang yang akan dibenarkan, ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Berarti apa yang kita ucapkan itu membawa dampak, berpengaruh sangat besar dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di Alkitab diceritakan dalam Injil Markus pasal yang ke-7, di ayat yang ke-29, Markus pada pasal yang ke-7 di ayat yang ke-29 dikatakan, "Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Diceritakan kisah seorang wanita, yaitu seorang ibu dari Sirofenisia, orang kafir, bukan orang Israel. Namun ibu ini punya iman yang begitu teguh, sehingga ketika anaknya sakit, dirasuk oleh setan, seringkali mengalami gangguan sehingga sangat menderita, ibu ini datang kepada Tuhan Yesus. Ibu ini punya iman percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, anaknya yang menderita. Namun ketika ibu ini datang kepada Tuhan Yesus tidak langsung mengabulkan permintaan atau kerinduan dari si ibu ini. Melainkan Tuhan Yesus menguji sampai sejauh mana iman percaya, sampai sejauh mana ketekunan dari ibu ini kepada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya ada satu statement setelah melewati berbagai macam ujian, akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini, "Karena kata-katamu itu." Sekali lagi, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ternyata kata-kata dari ibu ini membawa dampak yang luar biasa. Sehingga akhirnya kuasa Tuhan bekerja, anaknya yang sakit disembuhkan oleh karena kata-kata dari ibu ini. Jadi kata-kata berpengaruh begitu besar dalam kehidupan seorang anak Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar sama-sama untuk menjaga kata-kata kita, karena ternyata kata-kata kita punya dampak yang besar atas hidup kita. Orang yang tidak mengerti berkata, apalah arti sebuah perkataan? Itu hanya sebuah ucapan, itu hanya sebuah kata yang keluar dari mulut seseorang, tidak punya dampak atas kehidupan seseorang. Pengertian yang seperti ini sangat keliru, sangat salah. Karena Alkitab berkata, dengan apa yang kita katakan, kita bisa dibenarkan, tetapi juga sebaliknya dengan apa yang kita ucapkan, kita bisa dihukum. Karena kata-kata kita punya dampak atas hidup kita. Nah, karena itulah Alkitab berkata, kalau kita berkata-kata, ketika kita mengucapkan sesuatu, mari perkatakan seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-11 dikatakan, bagian awal, bagian A, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11 bagian awal, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah." Dikatakan kalau ada orang yang berbicara atau berkata-kata, baiklah ia berbicara, berkata-kata sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya, kalau seorang anak Tuhan berkata-kata, mari perkatakan firman Tuhan. Nah, kita akan lihat mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang penting, ada beberapa alasan yang penting mengapa Tuhan inginkan supaya setiap kita anak-anak Tuhan mengucapkan, mengatakan firman Tuhan. Alasan yang pertama, kita sebagai anak Tuhan harus mengucapkan atau mengatakan firman Tuhan karena itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada firman Tuhan. Sekali lagi, bukti bahwa kita percaya kepada firman Tuhan. Di kitab 2 Korintus pasal yang keempat, di ayat yang ke-13, 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. Ternyata alasan yang pertama, mengapa sebagai anak Tuhan kita harus mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan? Karena itu bukti bahwa kita percaya kepada firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kami percaya sebab itu kami berkata-kata. Jadi kata-kata kita akan menunjukkan, akan membuktikan seberapa kita percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, semakin kita sering memperkatakan firman Tuhan, semakin menunjukkan bahwa kita percaya kepada firman Tuhan. Nah, karena itu, mari kita mau latih, kita mau biasakan untuk mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan. Contoh firman Tuhan menuliskan, Tuhan adalah kekuatan hidupku. Ketika kita mengucapkan kata-kata firman Tuhan bahwa Tuhan adalah kekuatan hidupku, Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku, maka itu menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah kekuatan hidup kita, perisai kita, gunung batu kita. Ya, jadi ini alasan yang pertama, bukti bahwa kita percaya kepada firman Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan? Alasan yang kedua, karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Di dalam kitab Bilangan, pada pasal yang ke-14, di ayat yang ke-28, Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, di hadapan Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ayat ini berkata, seperti yang kita ucapkan, demikianlah Tuhan akan lakukan untuk kita. Artinya bahwa kata-kata kita itu punya kuasa. Ketika kita mengucapkan sesuatu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan seperti yang kita ucapkan. Kata-kata kita punya kuasa. Nah, mari kita mau perhatikan kata-kata kita. Kalau kata-kata kita, kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, maka itu akan membawa hal yang baik, hal yang positif dalam hidup kita. Karena kata-kata kita punya kuasa. Tapi sebaliknya kalau kata-kata kita sembarangan, kata-kata kita, kata-kata yang negatif, maka itu akan membawa hal yang negatif dalam hidup kita. Ya, jadi yang kedua alasannya ada kuasa dalam perkataan kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan menginginkan supaya kita memperkatakan firman Tuhan? Karena ternyata yang ketiga, supaya kita bertindak hati-hati. Sehingga akhirnya kita boleh mengalami keberhasilan. Dalam Yosua pasal 1 di ayat yang ke-8, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan
beruntung. Kata-kata kita akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sekali lagi, kata-kata kita akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Ya, sehingga kalau kita mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak, bahkan perbuatan kita. Karena itulah Yosua berkata, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, maka kita akan bertindak hati-hati. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan bertindak hati-hati. Sehingga akhirnya kita akan mengalami keberhasilan. Ya, jadi alasan yang ketiga, mengapa kita harus memperkatakan firman Tuhan? Supaya dengan memperkatakan firman Tuhan, maka mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak kita, bahkan perbuatan kita, sehingga kita akhirnya bertindak hati-hati dan kita mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Alasan yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus memperkatakan firman Tuhan? Karena ternyata kata-kata yang kita ucapkan itu akan menjadi berkat. Kalau kita mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan, orang yang mendengar itu akan mendapat berkat. Dalam kitab Efesus pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-29 dikatakan, Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Alkitab berkata, pakailah perkataan yang baik, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Tuhan ingin kita mengucapkan, memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Dan firman Tuhan itu pasti hal yang terbaik, pasti membangun. Ya, karena itu mari perkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka perkataan kita itu akan menjadi berkat. Orang yang mendengar akan beroleh kasih karunia. Jadi itulah 4 alasan mengapa Tuhan inginkan supaya setiap kita umat Tuhan memperkatakan firman Tuhan. Mungkin keadaan kita hari ini sedang mengalami masa yang sulit, sedang mengalami satu situasi yang tidak kita harapkan. Secara manusia, bagaimana mungkin kita bisa berkata yang baik? Bagaimana kita bisa berkata positif? Karena situasi kehidupan kita sedang tidak baik. Mungkin di mata manusia sepertinya situasi kita sedang negatif, sedang buruk. Tapi firman Tuhan berkata, dengan kata-kata kita akan membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Nah, karena itu mari perkatakan firman Tuhan. Alasan yang pertama, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu kita membuktikan bahwa kita sungguh percaya kepada firman Tuhan. Alasan yang kedua, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka ada kuasa yang akan bekerja dalam hidup kita. Alasan yang ketiga, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak, bahkan perbuatan tingkah laku kita. Sehingga kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan mengalami keberhasilan. Dan alasan yang keempat, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka kata-kata kita akan menjadi berkat dan tentunya memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama. Pada hari ini kami diingatkan sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kami belajar untuk memperkatakan, mengucapkan firman Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kadang tanpa kami sadari dari kata-kata kami keluar kata-kata yang negatif, bukan kata-kata yang membangun. Ampuni kami Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap kami supaya kami belajar, kami berjuang, kami melatih kata-kata kami, mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Karena ketika kami mengucapkan kata-kata firman Tuhan, maka itu membuktikan kami belajar untuk lebih lagi mempercayai akan firman Tuhan. Dan ketika kami mengucapkan kata-kata firman Tuhan, kuasa firman itu bekerja dalam hidup kami. Ketika kami mengucapkan kata-kata firman Tuhan, maka kami akan bertindak hati-hati, sehingga kami boleh dipimpin, dituntun menuju kepada keberhasilan yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Bahkan ketika kami mengucapkan kata-kata firman Tuhan,
kata-kata kami boleh menjadi berkat. Orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa berkata-kata seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk memperkatakan firman Tuhan senantiasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.